Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 33 dan teksnya ayat 1 sampai 37 sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 15. Perjalanan Israel dari Rameses sampai padang gurun Sinai sesuai dengan tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 37. Perjalanan Israel dari padang gurun Sinai sampai Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Kesimpulannya, Musa menulis tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pada hari Paskah yang pertama, pada tanggal 15 bulan ke-1, setelah Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir dan menjatuhkan hukum-hukum Allah mereka, orang Israel berangkat dari Rameses. Setelah melewati tengah-tengah laut, mereka berjalan melalui Mara, Elim, padang gurun Sin, Lebidim, dan akhirnya mereka berkemah di padang gurun Sinai. Setelah berangkat dari Sinai, mereka berkeliaran di padang gurun mana-mana, dan kemudian melewati padang gurun Sin, Kadesh, dan tiba sampai ke Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan perintahkan kepada Musa tentang perjalanan orang Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Sejak awal, Tuhan sudah bimbing mereka dan sudah tunjuk jalannya kepada mereka melalui Musa. Kedua, Tuhan telah menghukum orang-orang Mesir dengan membunuh anak-anak sulung mereka dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Begitu Tuhan kuat dan begitu telah menghukumkan dan menjatuhkan yang melawan Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa menulis tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Itu artinya Musa ingin mengingatkan orang Israel dan keturunan-keturunan pun juga. Dengan jelaskan perjalanan ini, mereka harus menerimanya ini fakta, bukan mitosnya. Dan harus mereka menerimanya bimbingan Tuhan pun juga sesuai dengan fakta mereka, bagi mereka. Kedua, Musa mengingatkan pemeliharaan Tuhan dengan menulis tempat persinggahan dan peristiwa-peristiwa yang orang Israel telah mengalami di tengah laut, di Mara, di Lebidim, Sinai, dan tempat lain-lainnya. Kita juga harus ingat tentang itu. Aplikasi hari ini. Pertama, menuliskan perjalanan Anda dengan tempat-tempat persinggahan Anda dan mengingatkan semua pertolongan Tuhan. Itu penting untuk menguatkan hati dan menguatkan iman Anda. Kedua, saksikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Melalui itu, kita akan menjadi saksi tentang Yesus dan akan memberitakan Injil kepada mereka dengan kehidupan kita. Akhirnya PR praktik hari ini, menuliskan perjalanan kehidupan Anda dengan tempat-tempat persinggahan dan dengan peristiwa-peristiwa yang Anda alami. Dan tulislah pertolongan Tuhan di tempat-tempat dan di dalam waktu-waktunya. Kemudian saksikan penyertaan Tuhan kepada teman yang belum mengenal Yesus. Minimalnya satu orang lebih. Inilah tanggung jawab bagi orang percaya. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.